wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, dan Allah taala tidak pernah berhenti memberikan kita nikmat. Justru Allah taala berjanji akan menambahkan nikmat bila kita bersyukur. Qala Allah taala la in syakartum la azidannakum. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan salah satu nikmat yang harus kita syukuri adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus untuk menjadi teladan bagi kita semua yang benar-benar menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan kita. Dan salah satu aspek yang perlu kita teladani adalah bagaimana Rasulullah SAW dalam berbisnis. Dan kegiatan berbisnis ini telah dilakukan oleh Rasulullah sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Dalam sejarah disebutkan bahwa sejak masih sangat muda, beliau sering diajak pamannya Abu Thalib untuk melakukan perjalanan bisnis, bahkan sampai di negeri Syam. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jiwa pedagang sebaiknya telah ditanamkan sejak dini, sehingga seorang anak sudah mulai mengenal bagaimana cara berbisnis. Nah, teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum membahas cara bisnis ala Rasulullah, kita perlu mengetahui hukum bisnis atau jual beli. Dalam Islam, hukum bisnis atau jual beli artinya mubah. Adalah mubah, artinya boleh. Jual beli akan jadi haram apabila ada hal-hal yang dilarang, seperti menipu dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Adapun cara bisnis ala Rasulullah yang perlu kita contoh atau kita tiru, yang pertama, niat karena Allah. Jadi kita itu berniat karena Allah, karena amalan kita tergantung pada niat kita. Jadi kita meniatkan bisnis kita karena Allah, berniat karena untuk beribadah. Yang kedua adalah bersikap jujur. Jujur adalah salah satu sifat Nabi Muhammad, yakni siddiq. Rasulullah selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan, bahkan dalam berbisnis sekalipun. Dalam berbisnis kita harus senantiasa menjadi penjual yang jujur. Pernah tidak teman-teman tertipu membeli barang secara online dan barang itu datang tidak sesuai dengan apa yang kita pesan? Nah, kecewa tidak? Pasti kita akan kecewa. Dan itu adalah contoh kasus dari tindakan ketidakjujuran dalam berbisnis. Sebab memasang foto atau barang tidak asli atau tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Dan ini juga merugikan kepada si penjual, karena ketika pelanggan sudah merasa terbohongi, tentu tidak akan berbelanja lagi di tempat tersebut. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para pedagang atau pengusaha akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Hadis riwayat Tirmizi.
Nah, sekiranya dalam berbisnis kita harus jujur ya teman-teman. Dan yang ketiga yaitu tidak mengumbar janji. Kita tidak boleh mengumbar janji ketika kita mempromosikan barang-barang dagangan kita. Kita harus mengatakannya dengan jujur sesuai apa yang ada pada produk kita. Jadi jangan kita mengumbar janji bahwa produk kita unggulnya seperti ini dan tidak ada keunggulan seperti yang kita katakan ketika pembeli sudah membelinya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu mengambil keuntungan sewajarnya. Ketika kita berdagang, hendaknya kita mengambil keuntungan sewajarnya saja, tidak perlu berlebihan. Apalagi ketika kita melihat si pembeli kita, customer kita seperti orang yang berduit, jangan sampai kita menaikkan harga barang kita. Itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Jadi kita jangan mematok harga sesuai apa yang kita lihat, apa yang kita penampilannya customer kita. Jangan sampai kita mematok barang karena kita melihat penampilan customer kita seperti orang kaya, jadi kita menaikkan harganya. Itu dilarang ya teman-teman. Nah, kemudian yang kelima, tidak menimbun barang. Belakangan ini atau bulan-bulan kemarin itu terjadi kasus kelangkaan minyak goreng. Salah satu penyebabnya adalah karena ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang menimbun minyak goreng. Kelangkaan ini membuat harga minyak goreng meroket dan menyusahkan banyak orang. Sedangkan dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, tidaklah seorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa. Dan yang terakhir yaitu tidak mengganggu ibadah. Jangan sampai kita sibuk berbisnis dan kita meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kita meninggalkan sholat kita, tidak tepat waktu dalam sholat hanya karena bisnis. Itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Jadi kita berbisnis tapi ibadah kita juga harus tetap jalan ya. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.